Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih dengan saya Alip, tentunya di channel saya AL Motor ya. Selamat datang di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau kasih tahu cara membuat alat scan atau remap ya, atau membuat alat remap injeksi ya, yang di upgrade injeksinya. Oke, ini saya akan kasih tahu caranya, cara membuat modul ini atau hardware ini ya, cara membuatnya, dan untuk cara penggunaannya itu kayak gimana. Oke ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ini tuh modul yang kemarin ya, yang sempat saya buat untuk menyeken atau mengecek injeksi tiger daripada tiger injeksi kemarin ya. Oke, ini alatnya cuman kayak gini aja ya. Ini ada beberapa R ya, ini, dan juga ada modul sama USB FTDI ya, USB nya pendek ya, kayak gini. Ini tuh awet banget ya, ini tuh nggak gampang oblak. Oke, ini tuh nggak gampang oblak ya, ini nggak gampang oblak ya. Jadi saya menggunakan yang tipe pendek ya, USB nya yang tipe pendek aja. Oke, biar nanti ketika kita mau nyeken atau nge-remap itu posisi modul itu dekat dengan laptop ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Ini yang saya buat kemarin ya, ini masih percobaan dan alhamdulillah berfungsi dengan baik dan normal. Cuman kemarin itu butuh penyempurnaan agar alat ini tuh bisa untuk nge-remap ya, dan juga bisa untuk mengecek komponen-komponen daripada motor injeksi. Kurang lebih alatnya seperti ini tuh ya. Ini ada beberapa R, terus ada optocoupler, terus lampu LED ya ketika connect kayak gitu. Ini ada modul, simple banget ya, ini kayak gini. Dan ini sudah saya sempurnakan, yaitu berbentuk seperti ini ya. Ini nanti akan saya produksi ya, insya Allah dengan harga jual saya itu murah ya, murah meriah. Bagi teman-teman yang mau belajar juga boleh, silahkan tanya-tanya ya di kolom komentar, monggo. Untuk ini nanti free ya, free file, beberapa file ya. Jadi bagi teman-teman mekanik yang belum punya scan atau alat remap, insya Allah saya ready untuk mulai hari ini. Oke ya, monggo di order bagi teman-teman yang mau punya alat gini kayak seperti saya. Oke ya. Oke, kita tengok lagi ya. Ini outputnya ini tuh ada 3 kabel ya, output daripada modul atau hardware. Ini ada 12 volt, ada massa, dan juga ada kalain ya, ada kalain. Oke, lanjut. Dan lalanya cukup simpel ya. Dan untuk yang sudah saya sempurnakan untuk bisa nge-remap itu yang sudah jadi itu kayak gini ya. Ini yang sudah saya jadi. Oke ya, kayak gini. Dan akan kita coba apakah alat ini tuh bisa untuk nge-remap ya. Apakah bisa untuk. Oke, kita lanjut. Maaf tadi ada temen yang telepon sebentar ya. Oke. Kita tadi sampai mana ya? Oke, ini penampakan hardware yang acak-acakan kemarin ya. Alhamdulillah ini berfungsi ya, berfungsi untuk menyeken. Cuman ini butuh penyempurnaan agar bisa untuk nge-remap ya. Untuk yang sudah saya sempurnakan ini juga sudah tersedia 2 buah kotak ya. Oke, untuk mengecek atau menggunakan alat ini, coba kita colokan USB. Oke, USB sudah menancap ya. Terus ini kita ada ECU CBR ya. Ini soket DLC nya ya, ini sudah menancap daripada hardware atau modul.
kita akan cek dulu untuk kode ECU ya. Kita masuk ke Honda Demo. Ini teman-teman simak ya, bagi yang pengen tahu monggo silahkan. Terus nanti kalau ada yang kebingungan atau kesusahan nanti boleh ya, silahkan tanya-tanya. Oke, coba kita akan nyalakan posisi kunci kontak. Oke. Oke. Ini sudah aktif ya. Ini ECU-nya sudah terbaca. Ini ada CBR 150R 2017-2018 dengan kode 38770 K45N42. Oke ya. Ini ECU sudah terbaca. Untuk setelah itu kita keluar ya, kita masuk ke remap ya. Kita install dulu untuk driver Honda Flash ya. Bentar, ini posisi menggunakan modul buatan saya sendiri ya, modul buatan sendiri. Oke, ini kita masuk ke software ya. Ini kita install. Tadi kan kita masuk ke untuk Honda Demo ya. Kita install dulu. Oke, kita close. Oke, kita masuk ke Honda Flash. Oke, ini terbaca ya. Coba kita remap. Tadi kan kodenya K45N42 ya. Tadi filenya sudah kita siapkan editannya ya, K45N42. Oke, untuk limiter saya naikkan 12.000 yang awalnya itu 11.000. Untuk pengapian saya majukan 1 derajat. Ini untuk tabelnya. Untuk bahan bakar ya, bahan bakar di RPM tengah di RPM bawah saya naikkan 5%, RPM tengah 8%. Untuk atas sampai limiter itu saya naikkan di 10%. Untuk breakpoint jangan lupa dirubah ya, ini sampai 12.000 RPM untuk menghasilkan limiter rapat. Oke, ini tadi sudah kita save ya untuk file CBR tadi K45N42. Lalu kita masuk ke Honda ECU ya, Honda Flash. Kita masuk ke Honda Flash. Kita kita masukkan filenya. Kita mah. Aduh. Tadi saya namakan ini CBR 38770 K45 remap buatan. Oke ya. Ini kita masukkan dengan kode checksum itu tadi kan ukurannya 64 KB, jadi untuk checksumnya 0, untuk start offsetnya itu 8000. Oke, setelah itu kita prosesi remap. Apakah alat buatan saya ini tuh berfungsi untuk nge-remap ya, kita buktikan. Dan ini yang sudah saya sempurnakan kemarin, ini yang masih amburadul. Oke ya. Oke, kita prosesi ke flash. Oke, ini sedang berjalan ya. Membutuhkan waktu sekitar 1 menit karena ukuran file daripada ECU ini tuh 64 KB ya. Ini sudah berjalan sekitar 5% ya. Kita tunggu sampai selesai. Dan ini modul
buatan saya sendiri ya, yang insya Allah akan saya produksi lebih banyak biar teman-teman yang mau bisa memiliki nanti bisa order di saya dengan harga terjangkau, free file 18 file ecu yang bisa di remap. Nanti bagi teman-teman yang mau order silahkan ya, saya kasih nomor WA di deskripsi, silahkan chat. Mau tanya-tanya atau order di kolom komentar juga boleh, silahkan, monggo. Yang mau belajar juga boleh, monggo. Saya juga masih belajaran, kita belajar bersama ya. Sudah dapat sekitar 70%, kita tunggu ya sampai 64 KB, ini masih sekitar 50 KB ya. Semoga tidak terjadi USB interpolor seperti kemarin ya. Kemarin kan sering ya. Oke, mantap. Proses remap berhasil ya. Kita off kan kunci kontak sekitar selang 5 detik ya. Untuk mendapatkan hasil nanti ini terjadi semacam tulisan flash account 2 ya. Bentar, ini. Oke, kita nyalakan lagi. Oke ya, ini flash account 2. Ini sudah saya flash 2 kali ya. Yang pertama itu berhasil, cuman kurang. Dan ini yang kedua sama tes hardware buatan saya sendiri. Oke, ini ada beberapa parameter ya, ada engine speed, TPS, ECT, IAT, MAP, sama voltase baterai. Oke, jadi kurang lebih hardware ini itu berfungsi dengan baik dan normal. Oke, mungkin sekian dulu video saya kali ini ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen punya hardware atau alat remap. Silahkan ya, monggo belajar juga boleh. Oke, sekian dulu saya akhiri, semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Bagi yang mau kasih kritik saran langsung saja tulis di kolom komentar. Bagi yang suka nanti kasih jempol. Mau tanya-tanya langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, nantikan video selanjutnya dari saya. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next, see you.